Selamat pagi, Bu Sekar. Saya Febian Fazera dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PT Pelita Harapan Indonesia. Selamat pagi, Ibu Febi. Apakah kamu siap untuk wawancara kerja? Saya siap, Bu. Baik, silakan perkenalkan diri Anda secara lengkap. Baik, perkenalkan nama saya Sekar Putranjani. Saya seorang fresh graduate dan saya sarjana administrasi bisnis dan meraih IPK sebesar 3,60. Saya seorang yang mampu bekerja secara individu maupun tim, serta saya menyukai hal dan tantangan baru. Saya mampu berbahasa Inggris juga dan mengoperasikan Microsoft Office. Baik, bagaimana kamu tahu lamaran ini? Saya sedang aktif mencari kerja. Saya mencari melalui platform LinkedIn, dan posisi inilah yang menurut saya relevan dengan jurusan kuliah saya. Dan karena saya tertarik juga dengan bekerja di perusahaan ini, maka saya langsung mengunjungi website career page dari perusahaan ini. Oke, apa kelebihan dan kekurangan kamu saat ini? Salah satu kelebihan saya yaitu saya dapat bekerja di bawah tekanan dan mampu mengendalikan emosi, serta saya mampu bekerja dengan cepat. Salah satu contoh yaitu saat saya ikut organisasi kampus, saya pernah diberikan tugas yang deadline-nya hanya 1 hari. Tugas tersebut adalah membuat laporan bulanan. Saya mampu menyelesaikannya sesuai deadline yang diberikan, yang artinya saya dapat bekerja dengan cepat dan mampu mengatur waktu agar lebih efektif. Dan kekurangan kamu? Untuk kekurangan saya seorang yang pelupa. Tetapi untuk mengatasi kekurangan saya tersebut, biasanya saya mencatat seluruh planning kegiatan ke depannya saya dan mencatat seluruh deadline tugas saya di buku catatan maupun di mading kegiatan pribadi saya. Wow, okay, I'm very interesting sekali. Mengapa saya harus merekrut kamu? Karena saya memiliki pengalaman organisasi kampus sebagai sekretaris BEM, saya terbiasa membuat proposal perencanaan kegiatan dan terbiasa membuat laporan akhir kegiatan. Dan saya juga mempunyai pengalaman magang di Bank DKI Jakarta sebagai administrasi dan customer service. Dari pengalaman magang tersebut, saya melayani lebih dari 100 orang nasabah yang berbeda-beda karakter. Sehingga saya dapat berinteraksi dengan mereka dan saya terbiasa dengan nasabah-nasabah tersebut dan saya mampu mengaktifkan mesin ATM nasabah dan mampu mengoperasikan mesin edisi. Bagus sekali pengalamanmu, Sekar. Saya mau tahu, kenapa kamu memilih posisi ini? Salah satu yang membuat saya begitu tertarik adalah karena dibukanya posisi strategic and business planning. Saya mempelajari tentang perusahaan ini yang kini sedang berkembang dan membuka beberapa cabang. Saya ingin menjadi bagian dari tim ini dan turut ikut serta membuat strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Apa motivasi dan moto hidup dari kamu? Motivasi saya adalah untuk membanggakan orang tua saya. Mereka adalah sumber inspirasi terbesar saya selama ini. Maka dari itu, saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya dan membuat mereka bangga dengan bergabung menjadi salah satu dari perusahaan Anda. Dan untuk moto hidup saya yaitu dream it, wish it, and do it. Bermimpilah, lalu berdoalah, dan lakukan agar mimpi itu terwujud. Karena saya percaya doa dan usaha merupakan kunci utama mewujudkan mimpi. Baik, sangat menyenangkan mewawancarai kamu, Sekar. Saya rasa kamu adalah seseorang yang percaya diri dan mempunyai motivasi serta semangat yang kuat.
Baik, saya akan menghubungi kamu setelah Dewan Direksi membuat keputusan. Terima kasih, Sekar. Terima kasih kembali, Bu Feby. Selamat pagi, Feby. Bagaimana kabarnya, Feb? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mulai wawancara evaluasi kerjanya ya. Apakah kamu siap untuk dievaluasi kerja? Ya, Baik. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan pengalaman Anda, coba deskripsikan kelebihan dan kelemahan penilaian kinerja karyawan yang ada saat ini. menurut saya, kelebihan penilaian kinerja adalah mudah dimengerti. Hal-hal yang perlu diperbaiki, kerja saya dapat dihargai penilaian dengan mendapatkan bonus apabila penilaian baik. Kelemahannya adalah penilaian yang kurang jelas. Karena terkadang penilaiannya mengaruh ke hal yang lain, tidak berdasarkan tugas-tugas yang saya kerjakan. Baik, coba ceritakan tanggung jawab dan tugas pekerjaan kamu pada perusahaan ini. Tugas pada bagian pemasaran adalah merencanakan target penjualan, mengembangkan strategi pemasaran, menyortir orderan yang akan masuk, mengadakan komunikasi dengan konsumen secara berkala, membina hubungan baik dengan para pelanggan, memberikan tugas kepada para staf pemasaran. Tanggung jawab kepala pemasaran adalah bertanggung jawab kepada semua kegiatan promosi. Wow, very interesting. Great job. Oke, menurut kamu bagaimana kondisi kerja pada jabatan Anda di PT YCH Indonesia ini? Kondisi kerja pada PT YCH Indonesia sangat kondusif. Salah satunya adalah jam operasional bekerja yang dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 6 sore. Dan atasan rutin mengadakan rapat secara berkala di jam kerja. Oke, berarti sangat kondusif ya. Semua aman ya untuk Aman. kondisi kerjanya. Aman dan terkendali. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu bagaimana hubungan kerja pada PT YCH Indonesia? Hubungan kerja saya adalah dengan atasan langsung dan semua karyawan pemasaran. Saya berkoordinasi dengan bagian produksi dalam menentukan waktu produksi dan spesifikasi pesanan dan berkoordinasi kepada karyawan pemasaran terkait dengan hal promosi yang akan dijalankan. Oke. Saya mau tahu nih, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan Anda, khususnya dalam bidang marketing ya? Silakan dijelaskan. Oke. Untuk melakukan peningkatan kinerja karyawan, saya melakukan 4 cara efektif, yaitu yang pertama, memberikan training atau pelatihan untuk mengajarkan skill baru, khususnya dalam bidang pemasaran kepada karyawan. Karyawan didaftarkan untuk mengikuti kelas online marketing setiap bulannya. Yang kedua, ada transparansi dalam penilaian kerja, yaitu melakukan kinerja secara tertutup. Artinya, karyawan tidak tahu secara detail tentang penilaian kinerjanya. Informasi kepada karyawan apa saja akan menjadi indikator penilaian. Dengan begitu, karyawan bisa tahu mengapa ia mendapatkan penilaian kinerja yang demikian dan bisa memperbaiki ke depannya. Yang ketiga, menawarkan jenjang karir kepada karyawan yang disertai kenaikan gaji, peningkatan insentif yang tentu membuat karyawan termotivasi dan lebih semangat bekerja, meraih jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, memberikan rewards kepada karyawan yang mempunyai kinerja yang baik.
terlebih karyawan yang telah mencapai target yang dengan cepat. Wah, well done. Saya senang mewawancari kamu, Feby. Menurut saya, kamu seorang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi, dan menurut saya juga program kerja kamu sangat bagus sekali. Saya berharap kamu lebih meningkatkan lagi loyalitas kamu terhadap perusahaan ini ya. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.